Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik bingung memilih makanan. Simak pembahasan ini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika kita bingung memilih makanan ya. Simak penjelasan atau pembahasan video kali ini. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu ketika kita bingung memilih makanan ya, maka simak pembahasan kali ini ya. Nah, ini juga penting ya, karena pada waktu itu di fase-fase terutama pada saat fase terendah ya, maupun sampai dengan fase pemulihan. Nah, ini juga saya pernah mengalami rasa-rasa yang ketika mau makan itu rasanya bingung, mau pilih makanan yang ini atau yang itu ya, tapi takut misalkan lambung kita sensitif ya, takut kambuh dan lain sebagainya. Nah, itu fenomena yang terjadi pada saat kita masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sehingga menjadi cepat membaik. Nah, teman-teman semua, jadi tentang makanan ya. Sebenarnya kalau kita sudah paham itu tidak perlu bingung teman-teman ya. Walaupun pada saat kita sedang mengalami itu ya, itu apa-apa itu selalu dipikir ya, Bapak selalu dipikir, pikiran kita kadang memikirnya hal-hal yang negatif ya, ketika kita makan ini jangan-jangan nanti jadi kambuh ya, ketika kita makan ini jangan-jangan nanti menimbulkan sensasi. Nah, akhirnya kita bingung ya. Bahkan waktu itu saya sampai pernah mengalami takut makan ya. Takut makannya kenapa ya? Ya setelah makan itu biasanya ada sensasi ya, sehingga rasanya mau makan jadi males ya, itu seperti itu. Nah, tetapi setelah kita pahami, ternyata kita harus memang istilahnya punya tekad ya, punya prinsip yang harus hal-hal seperti itu harus dilawan ya, karena itu sifatnya ilusi dari pikiran kita ya, yang kadang membuat kita itu menjadi serba takut ya, sehingga ketika kita mau memilih makanan saja bingung ya. Nah, ujung-ujungnya akhirnya kita menjadi malas makan. Nah, ketika malas makan ya sudah, penderitaan itu akan semakin terpuruk ya. Itu karena apa? Karena ketika kita mau sehat otomatis kan makan minum itu juga harus cukup ya. Tetapi kalau
makan saja kita masih bingung, masih takut. Nah, itu akhirnya kita untuk istilahnya pulih, untuk bangkit itu agak susah ya. Maka dari itu hal ini harus kita atasi teman-teman ya, atasi. Nah, caranya begini teman-teman ya. Ketika kita masih mengalami hal-hal seperti itu yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, pikiran kita itu adalah mindset pikiran kita ya, bahwa kita tidak perlu bingung ketika mau memilih makanan, kita tidak istilahnya takut ya untuk makan ini, makan itu ya. Karena apa? Karena di dalam mindset pikiran kita ini harus dirubah, yang tadinya masih serba takut ya, apalagi makanan-makanan pantangan, itu harus dirubah. Jadi di mindset pikiran kita, mulai dari pikiran ya. Nah, itu bahwa mindset pikiran kita makan untuk sehat ya. Nah, semua makanan ya itu adalah rezeki ya, yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Nah, maka ketika kita sudah tertanam di dalam doktrin pikiran kita makan untuk sehat, nah ini nanti akhirnya kita mau makan apa saja itu bisa ya, apalagi di mindset pikiran kita bahwa semua makanan ya khususnya makanan yang halal ya, nah itu adalah rezeki yang harus kita nikmati. Sehingga dengan seperti itu ya, hikmahnya nanti kita akan menjadi semakin sehat. Nah, itu yang perlu ditanamkan dulu ya, sehingga kita tidak perlu bingung, tidak perlu takut. Pokoknya semua makanan itu boleh dimakan. Nah, itu bahkan seperti itu ya. Cuma mungkin nanti ada hal-hal yang perlu dipilih ya, hal-hal mungkin perlu dikendalikan. Nah, ini secara spesifiknya seperti itu. Tetapi secara umumnya, nah kita harus punya mindset seperti itu, bahwa makan untuk sehat ya, semua makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Itu dulu yang ditanamkan. Nah, setelah itu nanti ketika kita masih agak ada rasa-rasa tidak yakin ya, atau masih bingung dengan makanan yang kita pilih, nah ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami pada saat di posisi, mulai dari posisi terendah lah, posisi terpuruk ya, di mana masih banyak sensasi ya, terutama sensasi di seputar perut juga sering tidak nyaman ya, artinya lambung sering merasa kembung, begah, sembelit, perih ya, kadang ada sakit yang seperti berpindah-pindah, senut-senut dan lain sebagainya ya, sehingga menimbulkan rasa-rasa yang sangat tidak nyaman. Nah, sehingga pada saat itu untuk makan itu kadang kita bingung ya, baiknya kita makan apa, seperti itu. Nah, di saat itu kemudian saya mensikapinya ya, mensikapinya bagaimana caranya memilih yang menurut saya itu baik, tapi efeknya juga baik, itu seperti itu. Nah, itu melalui beberapa hal yang harus kadang kita coba dulu ya, kita coba dulu. Jadi istilahnya saya ngomong ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, mungkin buat teman-teman ya, ini juga ada manfaatnya ya, manfaatnya ketika kita memang istilahnya ya penderitanya sama lah. Untuk orang-orang seputaran gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu secara backgroundnya itu biasanya sama, itu seperti itu. Nah, maka pada saat itu ya untuk makanan ya, mulai dari makan pagi, makan siang ya, makan sore, termasuk cemilannya itu apa. Nah, itu semuanya ini harus kita pilih memang seperti itu ya. Jadi mau tidak mau memang kita harus menyesuaikan ya, tetapi jangan terlalu dibikin bingung. Jadi bikin mudah-mudah saja ya. Semuanya itu akan baik-baik saja ketika diawali dari pikiran kita itu menganggapnya semuanya itu fine-fine saja ya, atau baik-baik saja, itu seperti itu. Nah, yang pertama ya, ketika kita masih mengalami hal-hal seperti itu ya. Nah, ini selain tadi ya, kita sudah tanamkan mindset dulu ya. Nah, kemudian yang pertama adalah makanan pembuka di pagi hari, teman-teman. Ini sangat menentukan ya, ketika kita habis bangun tidur lah ya, bangun tidur. Nah, kemudian itu kan masih di pagi hari ya. Pagi hari biasanya kita belum makan apa-apa. Nah, ini saya sebut sebagai makanan pembuka. Ini penting ya, karena nanti menentukan ini apa, kenyamanan lambung kita ya. Nah, makanan pembuka itu
Saya awali ya di pagi hari itu dengan minum air putih hangat 1 gelas, teman-teman. Itu ya. Nah, itu untuk paling awal, untuk istilahnya mengawali agar lambung ini siap menerima makanan-makanan berikutnya. Itu jadi minum air putih hangat 1 gelas itu. Nah, kemudian setelah itu ini masih makanan yang bernilai herbal ya itu. Nah, ini saya makan bubur pati irut, teman-teman. Jadi bubur pati irut itu buatnya sedikit saja, jadi cukup 1 atau 2 sendok itu sudah cukup ya. Bahkan buatnya juga gampang sekali ya, tinggal kita ambil itu tepungnya ya, irutnya itu kurang lebih 1 atau 2 sendok, kemudian kita tuang di teflon ya, kemudian kita kasih air dingin ya, kemudian kita aduk rata. Nah, setelah itu kita panaskan di kompor ya, paling sekitar 5 menit itu sudah jadi ya, bentuknya seperti lem. Nah, itu ternyata fungsinya melindungi lambung kita ya, yang mungkin ketika terjadi semacam ada mungkin iritasi atau peradangan, nah itu akan menutupnya ya, sehingga setelah makan itu ya, nanti untuk makan berikutnya itu sudah nyaman ya, seperti rasa perih-perih juga menghilang ya, rasa yang kadang senut-senut sakit juga menghilang. Nah, itu untuk awalannya seperti itu pada saat kita masih sering tidak nyaman, khususnya di seputar perut atau di seputar lambung itu. Atau kalau tidak dengan itu bubur pati irut, bisa dengan air tajin ya. Air tajin itu ekstrak nasi lah, karena itu diambil pada saat kita menanak nasi ya, airnya sudah mendidih. Nah, itu tetapi belum habis, nah kita ambil sekitar ya setengah gelas saja, itu sudah cukup. Nah, itu juga bisa untuk mendasari lambung, karena itu sangat halus ya, dan karena itu ekstrak nasi otomatis juga mengandung kalori yang cukup tinggi. Nah, sehingga ketika minum itu ya rasanya sudah bertenaga itu. Nah, atau misalkan kalau itu nggak ada ya, bubur pati irut nggak ada, kemudian air tajin juga nggak ada, bisa pakai ini labu kuning rebus ya. Labu kuning rebus itu teksturnya sangat lembut ya, sehingga di lambung juga nyaman. Nah, itu ya makan katakanlah 1 iris lah, itu aja udah cukup ya, karena ini hanya untuk dasar itu seperti itu. Nah, itu untuk pertama kali ya, jadi setelah minum air putih hangat itu kemudian makan itu. Nah, setelah itu boleh misalkan makan makanan yang lain ya, termasuk misalkan minum mau manis juga boleh ya, tetapi jangan terlalu manis ya. Atau misalkan minum teh tapi tehnya yang agak bening, itu juga enggak masalah, jangan terlalu kental ya, itu seperti itu. Nah, itu sudah didasari dengan itu. Nah, itu untuk istilahnya makanan pembuka saya sebut itu ya, itu dilakukan pada pagi hari. Insya Allah itu nanti lambung sudah menjadi nyaman, itu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita kemudian boleh makan pagi ya. Kalau tadi itu hanya sebagai makanan pembuka ya kan, volumenya masih sangat sedikit lah, itu seperti itu. Nah, kemudian untuk makan paginya ya, ketika kita lambungnya kadang masih belum begitu nyaman ya, lambung ini kan perlu disesuaikan dengan makanan-makanan yang kita masukkan ya, supaya istilahnya kerjanya itu tidak terlalu diforsir ya, tetapi sesuai kemampuan ya, karena ya maaf, karena sedang bermasalah, itu seperti itu. Nah, untuk makan paginya ya, ini yang saya alami dulu. Saya itu ambil nasi ya. Nah, nasinya itu dibikin lunak ya, atau nasi lembek ya, itu seperti itu. Jadi misalkan memasak nasinya itu ya, menanak nasinya itu airnya agak banyak, sehingga nanti jadinya kan lunak. Tetapi bukan bubur ya, kalau bubur lebih lunak lagi, ini di atasnya bubur ya, itu seperti nasi tim ya, itu seperti itu. Nah, itu karena agak lunak sehingga mungkin dicerna lebih mudah, yaitu nasinya jadi intinya nasi yang lembek atau nasi lunak. Nah, kemudian porsinya nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja, itu seperti itu ya. Kalau saya itu cukup 1 centong lah, itu sudah
cukup seperti itu. Nah, kemudian sayur ya, untuk sayurnya juga dimasak sampai matang betul, sampai lunak, yaitu seperti itu. Dan untuk supaya lebih lunak itu usahakan kita pilih daun-daunnya teman-teman ya, daun-daunnya. Dan apalagi itu di sayur bening misalkan ya, yang pakai air itu, nah itu akan lebih nyaman lagi itu. Apalagi sayur bening kemudian ditambah sedikit kencur ya, itu sangat melegakan di dalam di lambung kita itu. Nah itu yang saya lakukan untuk sayurnya seperti itu. Jadi pokoknya masaknya lunak atau supaya benar-benar lunak di sayur bening aja itu, seperti itu. Nah kemudian untuk lauknya apa? Kadang kan kita masih bingung karena apalagi masih mantang ya, itu kadang bingung juga menentukan. Nah itu ternyata untuk lauk yang paling nyaman kalau saya itu malah tahu teman-teman. Jadi ya tempe boleh ya, kemudian yang lain misalkan telur itu juga boleh ya, tetapi waktu itu pada saat saya di posisi terendah itu paling nyaman itu tahu ya, itu seperti itu. Jadi ya boleh, intinya lauknya bisa tahu, bisa tempe ya. Kalau ikan yaitu saya pilih ikan air teman-teman ya, ikan air bermacam-macam ya, ada misalkan lele, ada gurame, ada ikan mas dan lain sebagainya. Pokoknya ikan-ikan air lah itu. Termasuk misalkan ikan laut ya boleh juga, karena itu kan termasuk ikan air ya. Itu juga lebih nyaman ya, lebih nyaman di dalam perut. Yang saya hindari waktu itu untuk dagingnya itu daging merah ya. Jadi seperti daging sapi, daging kambing. Nah itu waktu itu belum berani ya, masih karena di posisi terendah. Tapi setelah membaik ya kita biasa lagi itu, seperti itu. Nah maka lebih amannya kita pakai dagingnya daging ikan ya. Telur juga boleh ya. Nah usahakan kalau bisa jangan digoreng ya. Contohnya ikan itu kalau saya dipepes teman-teman ya, dipepes ternyata juga bahkan lebih enak dibanding digoreng itu ya. Kalau bumbu-bumbunya itu komplit ya, itu lebih enak ya, dan tidak membosankan ya. Nah itu mungkin bisa dicoba buat teman-teman seperti itu. Tapi sekali-kali digoreng juga nggak masalah. Yang penting kan di mindset pikiran kita tadi sudah makan untuk sehat. Jadi apapun yang dimakan ya efeknya menyehatkan, itu seperti itu. Nah kemudian untuk buahnya ya, kalau buah itu saya pakai buah pisang kepok teman-teman ya. Pisang kepok itu juga nyaman ya, itu bisa dimakan setelah makan juga nggak apa-apa, sebelum makan juga nggak apa-apa, itu seperti itu. Nah kemudian untuk minumnya pada saat habis makan, nah itu minumnya air putih teman-teman ya, air putih. Tetapi kalau misalkan mau manis ya boleh, yang penting jangan terlalu manis, itu seperti itu. Nah kemudian untuk minuman herbalnya saya tambah itu minum air kunyit teman-teman. Air kunyit 1 gelas untuk 1 hari itu seperti itu ya. Nah itu menjadi semakin membaik seperti itu. Nah itu untuk makan paginya itu pilihan menu yaitu seperti itu, yang pernah saya praktekkan itu seperti itu. Ternyata hasilnya menjadi semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh ya, itu seperti itu. Nah kemudian untuk makan siang, makan sore itu hampir sama, cuma boleh divariasi lah. Divariasi contohnya lauknya. Kalau misalkan pagi mungkin sudah pakai tahu atau tempe, nah siang mungkin pakai ikan air ya, kemudian malam mungkin pakai telur. Nah itu seperti itu saja ya. Jadi disesuaikan, intinya supaya tidak bosan, tetapi masih dalam bentuk yang seperti itu, masih yang contohnya nasinya juga masih lembek ya. Kemudian kalau sayur juga dimasak sampai lunak atau di sayur bening, itu seperti itu. Nah dengan seperti itu ternyata menjadi semakin membaik teman-teman, itu seperti itu. Nah kemudian untuk cemilannya apa? Nah cemilannya waktu itu kita masih mengandalkan rebusan ya. Bisa rebusan singkong, rebusan talas ya, ada rebusan ubi ya, ubi jalar, itu juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Yang penting kita atur
jangan apa-apa itu jangan kebanyakan teman-teman. Kalau kita makannya kecenderungannya lebih kurang, ini artinya lambung ini lebih tidak keberatan untuk ini mencernanya ya. Nah, akhirnya kita rasanya menjadi lebih nyaman, itu seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dibingungkan, tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Yang penting kembali lagi kepada mindset ya. Jadi pokoknya kita makan untuk sehat ya. Bahkan makanan itu bisa menjadi obat teman-teman ya. Ketika mindset pikiran kita sudah betul-betul untuk sehat saya harus makan. Contohnya seperti itu. Nah itu ada di video-video yang lain ya. Bagaimana kita memanfaatkan makanan kita anggap sebagai obat. Itu juga ada ya. Itu bisa ditonton juga ya video-video yang lalu ya, mungkin akan melengkapi konten kali ini. Nah baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya minta maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.